Rumah Gubernur Raffles. Rumah ini berlokasi di seberang lapangan Merdeka Bengkulu. Bangunan kediaman Raffles ini terletak sekitar 300 meter ke arah utara Benteng Marlborough. Selain itu, di antara kedua bangunan ini terdapat Tugu Thomas Park yang merupakan salah satu monumen penting dalam perjalanan sejarah perjalanan rakyat Bengkulu terhadap kolonial Inggris di Bengkulu. Rumah kediaman yang lebih mengesankan sebagai istana ini sangat kental dengan corak arsitektur Eropa. Tiang-tiang besar yang berjajar di sisi depan bangunan mengesankan kekuatan dan kemegahan. Dinding-dinding yang tebal dengan bingkai jendela yang lebar merupakan ciri khas bangunan bangsa Eropa pada masa itu. Setelah kemerdekaan dan terutama setelah ditetapkannya Keresiden Bengkulu menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan, bangunan rumah kediaman Thomas Stamford Raffles ini setahap demi setahap dipugar atau diperbaiki. Sekarang, bangunan ini dimanfaatkan sebagai rumah kediaman Gubernur Bengkulu di mana sering pula digunakan sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas pemerintahan daerah. Rumah pengasingan Bung Karno terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Rumah ini sebelumnya adalah milik pengusaha yang bernama Tan Eng Chiang. Jarak rumah ini dengan Benteng Marlborough adalah sekitar 1,6 km. Luas dari rumah pengasingan Bung Karno adalah sekitar 162 meter persegi, dengan halaman yang cukup luas, dilengkapi dengan pavilion yang di belakang rumah utama dengan terdapat sumur yang masih berfungsi. Terdiri dari ruangan pendukung rumah utama, diantaranya ada kamar pembantu, dapur, dan gudang. Jauh sebelum diasingkan penjajah ke Bengkulu, Bung Karno terlebih dahulu diasingkan ke Flores Ende karena pemikirannya dan pengaruhnya. Ia tergabung dalam Jong Java tahun 1915 dan aktif dalam organisasi politik hingga mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Pada Agustus 1933, Soekarno diasingkan ke Flores tahun setelah dibebaskan dari penjara. Walau hampir terlupakan pengaruhnya, Soekarno masih terus berjuang lewat surat dengan gurunya yaitu Ahmad Ahsan. Karena pemikiran dan pengaruhnya, Soekarno masih hidup selama berada di pengasingan. Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu tahun 1938. Saat berada di Bengkulu inilah timbul gejolak di tubuh kekuasaan Belanda. Soekarno berada di Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1938 hingga 1942. Saat berada di Bengkulu, Soekarno sudah memiliki istri, Inggit Garnasih, yang dinikahi tahun 1923. Di tengah hubungan jarak jauh Soekarno dan Inggit, hadir sosok Fatmawati, yaitu salah satu istri Soekarno yang ketiga. Pemerintah Hindia Belanda memang tidak menyiapkan atau menyewakan rumah untuk tempat tinggal buangan politik. Sebagai buangan politik, Bung Karno harus mencari sendiri rumah sewaan untuk tempat tinggalnya. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda hanya memberikan jaminan berupa tunjangan bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap bulan. Tunjangan per bulannya sama ketika Bung Karno diasingkan di Ende, yaitu sebesar 150 gulden. Ketika di Bengkulu, Bung Karno banyak terlibat dalam aktivitas seperti merancang masjid jami, aktif kepengurusan Muhammadiyah dan taman siswa, serta menggagas konferensi besar daerah. Pada tanggal 2 Juli 1685, kapal-kapal dari Inggris berlabuh di depan muara Sungai Serut. Setelah mendapatkan kata sepakat, Inggris dapat menetap dan melakukan perdagangan secara bebas. Daerah Bengkulu merupakan satu-satunya daerah yang pernah diduduki Inggris di Indonesia.
Masa kekuasaannya berlangsung dari tahun 1685 sampai dengan 1824. Selama berada di Bengkulu, dibangun beberapa benteng. Benteng yang terbesar adalah Benteng Marlborough. Hasil perjanjian Traktat London pada tanggal 17 Maret 1824 menyebabkan Inggris harus meninggalkan Bengkulu dan menyerahkannya kepada Belanda. Belanda berkuasa dari tahun 1824 sampai dengan 1942. Belanda tersingkir dari Bengkulu setelah mengalami kekalahan dari tentara Jepang. Akibat peperangan, kecelakaan, dan penyakit, maka banyak di antara mereka yang meninggal dan kemudian dikuburkan di makam Jitra. Latar sejarah ini diperkuat dengan keberadaan makam Jitra. Di dalam kompleks makam ini dapat ditemukan makam orang Inggris dan juga Belanda. Makam ini berada di Jalan Veteran Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segera, Kota Bengkulu. Kompleks makam Jitra memiliki luas lahan 4.343 meter persegi. Di dalamnya terdapat 115 makam, terdiri dari 106 makam berada di dalam pagar dan 19 makam di luar pagar. Beberapa makam mempunyai bentuk kotak persegi panjang dengan bagian atasnya bervariasi, menyerupai bangunan monumental. Ada 15 bangunan makam yang memiliki ciri-ciri bangunan monumental. Nama-nama yang dimakamkan masih dapat dibaca pada batu nisan makam yang ada di kawasan ini. Ada beberapa keunikan tersendiri yang bisa kita lihat dari makam tersebut. Kita bisa melihat antara satu batu nisan dengan lainnya tidaklah sama, baik besaran hingga bentuknya. Umur makam pun berbeda-beda, mulai dari tahun 1775 hingga dengan tahun 1858 juga masih ada di sini. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya tulisan yang berada di setiap makam tersebut. Jika kita berkunjung ke makam ini, kita akan melihat suasana makamnya seperti di Inggris, karena dari nisan, batu, dan model makamnya memang seperti British Cemetery. Makam ini adalah salah satu bukti bahwa Inggris pernah menduduki Indonesia, khususnya daerah Bengkulu, hingga akhir tahun 1824. Meskipun kondisinya sebenarnya kurang terawat, seperti tertutup rumput, namun makam ini tetap menjadi tujuan wisata sejarah bagi orang yang sedang berkunjung ke Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang menarik untuk dikunjungi, baik pariwisata yang semakin berkembang dan budaya yang masih bertahan di kehidupan masyarakatnya. Tidak hanya itu, Bengkulu juga memiliki sosok yang sangat dibanggakan sampai saat ini. Sosok tersebut yaitu Ibu Fatmawati. Beliau merupakan istri dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Soekarno. Keduanya dipertemukan untuk pertama kalinya ketika Soekarno dipindahkan dari tempat pengasingannya di daerah Flores NTT ke kota Bengkulu. Untuk diketahui, Fatmawati lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923. Beliau terlahir menjadi gadis Bengkulu yang cantik di tengah keluarganya. Gadis Bengkulu yang sangat menyukai dan memiliki minat terhadap organisasi. Beliau sangat aktif berorganisasi sejak duduk di bangku sekolah dasar. Organisasi itu disebut dengan Organisasi Nahdlatul Aisyah. Banyak yang belum mengetahui bahwa Soekarno sebelum memutuskan untuk menikahi Fatmawati, ia merupakan seorang pengajar di sekolah Muhammadiyah yang mana tempat Fatmawati mengenyam pendidikannya. Ketertarikan akan kecantikan alamnya dan kepintaran yang dimiliki sosok Fatmawati membuat Soekarno memutuskan untuk menikahinya pada tanggal 1 Juni 1943. Rumah Fatmawati adalah salah satu tempat bersejarah yang berada di kota Bengkulu. Tepatnya, berada di Jalan Fatmawati, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban. Rumah Fatmawati atau tempat kediaman Fatmawati sebagai istri ketiga dari Presiden pertama kita yaitu Soekarno ditetapkan pemerintah daerah Bengkulu menjadi aset sejarah. Rumah tersebut dilengkapi berbagai ornamen asli. Rumah itu berukuran lebih kurang 92 meter persegi dan dibangun ulang sesuai konstruksi aslinya, yaitu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu. Perabot yang ada seperti meja rias, tempat tidur, dan mesin jahit adalah peralatan asli. Rumah ini bukan hanya bercerita sebuah tempat tinggal kediaman Ibu Fatmawati yang berada di Bengkulu, sebab aset sejarah itu lebih bercerita banyak tentang keberadaan Bung Karno pada masa pengasingan, yang lokasinya tak jauh dari rumah tersebut. Rumah ini sempat sekali direnovasi total pada tahun 1990-an, selebihnya hanya dilakukan pemeliharaan saja.
Dulunya, ini adalah rumah tinggal orang tua Fatmawati pada tahun 1915. Kemudian, pada tahun 1990-an, rumah ini direhab menjadi Museum Fatmawati. Di dalam rumah ini, masih terdapat pakaian asli yang sering dipakai Fatmawati. Sedangkan di ruang tamu, terpajang foto-foto Fatmawati bersama dengan Bung Karno serta anak-anak mereka, yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Selain itu, di sana juga terdapat kamar yang ditempati oleh Fatmawati beserta dengan tempat tidur, meja rias, serta lemari pakaian. Di samping itu, tampak pula foto Fatmawati ketika melakukan berbagai kunjungan kenegaraan. Di sebelah pojok kanan ruang tamu, terdapat mesin jahit bermerek Singer buatan tahun 1941 yang ia gunakan untuk menjahit sang saka merah putih. Rumah berarsitektur khas Bengkulu ini merupakan tempat Fatmawati belajar menjahit. Bahkan, menjahit sudah menjadi hobi Fatmawati. Kediaman ibu negara pertama yang lahir pada 5 Februari 1923 ini tak jauh dari rumah Soekarno saat diasingkan di Bengkulu dalam kurun 1938 sampai dengan 1942 yang jaraknya sekitar 200 meter saja.